Ilmu itu, ilmu pembungkuman itu ilmu yang tidak seperti orang bayangkan. Saya awalnya membayangkan salam Rahayu, salam budaya Jawa. Rahayu. Ini ketemu lagi dengan tokoh yang viral lagi Mbak Non. Ya kita lanjutin obrolan sambil ngopi ya Mbak Non, sambil rokokan. Ya Mbak Non, ini saya lanjutkan. Mungkin pemirsa masyarakat masih penasaran apa itu ilmu pembungkuman, rokosukma dan lain-lain, kita bisa ditanyakan dengan beliau. Mbak, ini bisa dijelaskan apa ilmu pembungkuman, khasiatnya apa dan pembuktiannya di mana? Bisa di Rahayu. Ya, Rahayu. Sambil ngopi ya Mbak. Iya, monggo. Pemirsa nih kalau ngopi biar agak santai lah suasana, biar gak tegang. Juga beliaunya ya orangnya bercanda kayaknya. Jadi gini, sebut pembungkuman gini. Ilmu pembungkuman itu ilmu yang tidak seperti orang bayangkan. Saya awalnya membayangkan ilmu pembungkuman itu punya ilmu itu berat, badannya berat kayak mikul beban berat, padahal tidak. Maksudnya itu hanya bayangan saja atau memang terasa berat itu? Ilmu pembungkuman itu kan kalau kita mengucapkan doanya baru aktif. Dan keaktifan ilmu pembungkuman itu atau ilmu hal-hal yang lain, dia berada di lemari, di logos kita, tapi di lemari kita simpan. Maksudnya gimana itu? Bisa dijelaskan? Kita simpan di pikiran kita, di hati kita, di pikiran kita. Jadi ilmu pembungkuman itu mudah dan gampang orang bisa kalau dikasih tahu caranya. Tapi laku-lakunya itu benar nggak Pak? Berapa puasa, berapa hari wiritan nggak? Tidak. Cuma wiritan, terus ada genggam barang untuk dibawa, genggaman, jimat atau bahasa Jawanya jimat. Nah, setelah itu wiritan, persyaratannya cukup ninggalo molimo. Apa itu molimo? Saya akan dengar itu ya. Mungkin kalau kurang ditambah ya Mbak ini. Ya molimo, maling, mabuk, madat. Maling, mabuk, madat, ngondo, maling. Iya madon. Terus Ya, ngondo eleke wong. Nah, ilmu pembungkuman itu pembuktiannya gini. Ilmu pembungkuman itu dikala kita mengalami kesulitan berbicara dengan orang yang wataknya pekok atau orang yang saklek atau orang yang susah diajak ngomong, kita menggunakan ilmu pembungkuman biar mudah, biar meluluhkan gitu ya. Meluluhkan. Nah, ilmu pembungkuman itu bisa meluluhkan tapi bisa membutakan. Maksudnya gimana itu? Membutakannya gini, contohnya gini. Di sana ada razia. Kita lewat, kita nggak bawa surat, kita santai aja, kita lakukan doa. Nah, polisi itu tidak akan melihat kita lewat. Gitu. Maksudnya ini kegunaan selain meluluhkan hati seorang yang kaku, bisa membutakan dalam artian tidak melihat ya sini. Dalam artian membutakan, ya seperti contoh Mbak ini Bang. Seandainya ada razia polisi lewat nggak lihat itu mengabur ya pokoknya nggak bisa melihat gitulah. Bukan arti membutakan mata orang bukan, dalam artian tidak melihat gitu. Saya pernah buktikannya dari Jakarta saya membawa sepeda motor. Kita bisa sebutin nama motornya nggak apa-apa. Kita bawa sepeda motor gitu ya sepeda motor kita bertiga naik motor dari Jakarta ke Jawa. Di Cirebon di lampu merah itu tidak akan ada yang selamat dari polisi. Ya tetap ya. Iya, polisi di situ tetap siapapun kena karena itu pas di lampu merah, posnya di lampu merah dan di situ non-stop. Ada pemeriksaan pasti itu ya. Pasti. Dan kedua teman saya kena uang sekian gara-gara ini, padahal
sepeda motornya itu lengkap. Iya. Dan komplit dan semuanya tidak ada ciri, tidak ada buruknya. Nah ketika itu saya kebetulan motor saya motor tua, paling tua, dan motor saya itu 2000, platnya itu 2014, waktu itu saya bawa 2018, kan berarti udah habis tuh kan. Iya, sama pajak. Saya dari belakang berhenti, teman-teman saya diperiksa, saya berhenti, ikut berhenti, walaupun lampu udah hijau saya ikut berhenti. Saya bilang, Pak, saya berhenti apa lanjut? Kamu lanjut aja. Akhirnya saya lanjut. Begitu saya lanjut, saya dikejar teman-teman. Oh, kok kamu disuruh lanjut padahal aku kena sekian, aku kena sekian. Itulah ilmu pembunuhan. Bisa membuktakan pikiran orang, bisa membuat orang itu lupa akan situasi saat itu. Di depannya gitu ya. Bisa. Ya, itu nyata itu. Ya ini ilmu yang dimiliki Mbah Mo ini, yaitu pembunuhan, yaitu tidak dibuktikan sendiri, yaitu ada razia sepeda motor. Teman-temannya itu pada kena razia, beliau sendiri malah suruh langsung, padahal mencolok ya, plat kan mencolok gitu. Iya. Malah disuruh langsung. Ya bisa ada tambahan mungkin. Ya, terus itu kan pembunuhan itu pembuktiannya banyak ya. Terus pembuktian kedua dari ilmu pembunuhan itu, waktu itu kenakalan saya muncul. Saya punya kenakalan waktu itu. Ya, jiwa muda lah, maklum. Jiwa muda, terus saya juga sebenarnya menguji. Menguji ini nyata karena apa? Saya punya saudara itu tinggalnya di situ, gitu loh. Jadi gini, saya nakal di Jakarta itu, di perumahan itu. Begitu kenakalan saya itu, saya uji coba, jalannya cuma satu lorong itu. Nggak ada lagi. Dan di situ ada keamanan, ada satpam. Tengah malam, ada satpam 3 lagi main kartu. Nah, saya lewat, padahal saya nakal, udah tahu orangnya. Nah di situ saya lewat, diajak main kartu. Sama penjaganya tadi ya. Diajak main kartu. Ini kurang satu nih, Mbak No. Memang dulu juga saya disebut Mbak No karena jenggot saya panjang. Jadi panggil Mbak No itu. Karena mereka orang Betawi semua, saya Jawa. Iya. Terus akhirnya, ya saya ikut main kartu selama 2 jam. Begitu saya mau pulang, saya pamitan. Saya ini ada urusan, ini barang saya harus antar ke sana. Saya udah dulu ya, kata sapam itu. Oh ya udah Mbak, makasih ya, makasih. Dikasih rokok. Nah, begitu paginya itu terjadi sesuatu kejadian di situ. Ada kejadian yang tidak diinginkan di rumah penduduk situ. Pokoknya di lingkungan gitu ya. Di lingkungan. Dan didatangkan intel polisi dan akhirnya diselidikin. Nah, si penjaga 3 itu ditanya sama aparat, jika orangnya saya tampilkan sketsanya, kamu kenali nggak? Jika orangnya ada di sini, kamu kenali nggak? Kenapa? Oh, saya kalau pokoknya saya hafal wajahnya. Padahal saya di belakang dia gitu. Padahal saya di belakang dia, saya ikut nonton. Belakang polisi tadi ya, Yuk belakang orang kerumunan itu. Dan sapam juga melihat saya. Dan ditanya, ayo kita buktikan kalau kamu memang hafal sama dia. Dibikin sketsa. Bukan Pak. Dibikin sketsa. Padahal saya ada di situ loh. Saya diajak main kartu. Nah itulah kekuatan pembunuhan itu. Jadi bisa melupakan ya. Bisa melupakan. Ya sudah terjadi, yang telah terjadi. Itu nyata itu. Di rumahnya, kalau nggak salah di belakang rumahnya Willy Desa kita lihat. Kompleknya di sana. Itu tahun berapa itu? Itu masih Pak Soeharto. Iya, masih Pak Soeharto, masih muda gitu. Ya, masih
Ya lah ya apa. lulus SMP lah. Ya, berarti udah perjalanan jauh ya Mbak dari SMP udah Wah, sama sini. dari kecil saya itu memang iya ya, orangnya nyeleneh, orangnya tidak, orang tahunya itu cuma kerja makan, sebutnya terondol, jangan dulu. Makannya banyak gitu kan. Iya, Tapi kan manusia itu tidak perlu memperlihatkan iya, ya Mas. secara nyata, tapi kita boleh dicoba. Ya memang filsafat Jawa kan ojo diketok elek apa ketokno keluhan kita. Jangan menambahkan kelebihan kita. Kalau bisa itu berpura bodoh. Bener. Kata Bapak dengan tadi. Makanya yang adik saya itu sudah sukses menjadi penceramah, saya masih bodoh, saya masih berdekat bego. Karena apa? Dalam prinsip saya, sesuai fatwa bapak saya, jika orang tua masih ada, jangan mendahului kalau punya kemampuan itu. Jadi ya, masa orang tua saya ngobatin orang, saya juga buka pengobatan, kan tidak baik gitu. Ya ini dari penuturan Bernal bahwa ada ilmu itu bisa dipelajari. Kalau ilmu Jawa itu harus percaya, orang Jawa itu banyak ilmu. Salah satunya itu ilmu pembumbungan, Pembungkeman, yaitu gunanya sudah diceritakan, buktinya yaitu tadi sudah diceritakan. Dan mungkin kisah-kisah selanjutnya kita akan ada session yang akan datang ya. Ya dan nanti session ini cukup dulu, nanti kita perjalanan spiritual nanti ceritakan lagi ya. Iya. Ya pemirsa, nah tadi bincang-bincang dengan Mbah No, seorang ahli spiritual yang mempunyai perjalanan yang sangat banyak. Mungkin kita runtut ya, biar runtut satu persatu perjalanan spiritual dalam kehidupannya. Selamat malam, Rahayu. Rahayu.